Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Kabut merah mengalir ke pria berjubah itu seperti orang gila. Wajah, kulit, bahkan rambutnya menjadi merah seperti api. Pada akhirnya, bahkan matanya berubah menjadi kilau merah. Tidak. Pria berjubah itu menjerit nyaring, penampilannya yang menyakitkan membuat lelaki tua berbaju abu-abu dengan busur perunggu di tangannya di kejauhan menggigil kedinginan. Apa yang terjadi? Su Yi mengerutkan kening. Raja abadi di tingkat kesempurnaan agung dari alam ajaib hanya satu langkah lagi untuk membuktikan alam Dao, tetapi saat ini, diduga bahwa dia adalah diserang oleh api hijau pohon persik menang. Ini luar biasa. Tiba-tiba, pria berjubah itu mengangkat kepalanya, dan mata merahnya menatap pria tua berjubah abu-abu yang memegang busur perunggu. Kamu juga ingin mengambil pohon persik api Qinyi di kursi ini. Dia penuh sesak napas, rambut acak-acakan, dan pipi seram, benar-benar seperti orang yang berbeda. Pria tua berbaju abu-abu itu tersentak, berbalik dan lari. Siapapun yang berani mengingini pohon persik yang mudah terbakar di kursi ini akan mati. Tiba-tiba, pria berjubah itu mendesis, dan sosok itu bergegas keluar. Ledakan. Dan dengan genggaman telapak tangannya yang terbuka, ribuan rantai ilahi segera ditutup, seperti jaring besar, mengepung lelaki tua berbaju abu-abu itu. Aktif. Pria tua berbaju abu-abu meraung, dan langsung membanting busur perunggu. Tapi itu sia-sia, dalam sekejap, dia diikat oleh rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan api ilahi merah yang dilepaskan dari rantai ilahi membakar seluruh tubuhnya. Abu, langsung mati di tempat. Abbas Nake Spirit Klan Immortal King di akhir Wonderland mati mendadak. Tidak ada perjuangan dari awal hingga akhir. Su Yi sedikit mengernyit. Pria berjubah ini benar-benar terlihat seperti dibawa pergi. Dan orang yang membawanya pergi kemungkinan besar adalah karakter di tingkat Taijing, jika tidak mungkin menjadi begitu kuat. Kamu tidak bisa kabur. Tiba-tiba, pria berjubah itu menoleh dengan tajam, mata merahnya menatap Su Yi di kejauhan. Sebelum Su Yi bisa berbicara, dia sudah membunuhnya dengan gila. Ledakan. Ribuan rantai merah muncul dan diselimuti. Su Yi mendengus dingin, mengangkat tangannya, meraih dan merobek di udara. Rantai merah yang tak terhitung jumlahnya robek menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti pasta kertas, dan terbang. Yang aneh adalah bahwa hujan rintik-rintik merah yang tersebar melepaskan aura aneh, menutupi kekosongan tempat Su Yi berada dalam satu gerakan. Cici. Kekuatan perlindungan tubuh jalan Su Yi terkikis, dan jejak cahaya merah menyebar ke arahnya melalui kekuatan perlindungan tubuhnya. Mata Su Yi sedikit kental, dan dia berlari, lalu menghancurkan dan menghapus jejak cahaya merah. Kekuatan apa ini? Kekuatan kutukan, kekuatan dosa, kekuatan roh. Tidak ada. Untaian cahaya merah dapat dengan mudah mengikis kekuatan Dao tingkat Raja Abadi, yang juga pertama kali dilihat Su Yi dalam kehidupan masa lalu dan sekarang. Ledakan. Sebelum Su Yi bisa mengerti, pria berjubah itu mengulurkan tangan dan meraihnya, tombak merah kental di tangannya, dan kemudian bergerak melintasi langit, membunuhnya dengan kekerasan. Kekuatan seperti itu berada di luar ranah Raja Peri. Su Yi mengerutkan kening dan pergi menemuinya. Dengan satu pukulan, tombak merah itu hancur. Kekuatan kepalan tangan Su Yi seperti bambu yang patah, sampai ke pria berjubah. Bagian bawah dada. Ledakan. Sosok pria berjubah itu melesat ke belakang, dadanya cekung, darah menetes dari 7 lubangnya, dan jeritan melengking dan menyakitkan keluar dari bibirnya. Sebelum dia bisa berdiri diam, Su Yi melompat dan mencengkeram lehernya. Tubuh pria berjubah itu terkoyak, dan darah berceceran. Tapi pada saat ini, hantu merah tiba-tiba muncul dan bergegas menuju Su Yi yang sudah dekat. Su Yi menamparnya dengan backhandnya, dan hantu merah itu terbang keluar. Pada saat ini, Su Yi bisa melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Itu adalah tubuh hantu yang bukan manusia atau hantu, dikelilingi oleh kabut merah, terus-menerus menggeliat, dan wajahnya buram, dan napas di tubuhnya sangat aneh dan ganas. Aneh, jelas terlihat seperti hantu, tapi tidak terlihat seperti itu. Su Yi sedikit mengernyit.
Dalam persepsinya, hantu merah ini lebih seperti kekuatan aneh, tetapi hanya menempati jiwa sebagai pembawa. Sederhananya, hantu merah ini terkikis dan direbut oleh kekuatan aneh. Ini luar biasa. Bunuh. Hantu merah datang lagi, gila, hampir irasional. Su Yi mengetuk dengan telapak tangannya. Ledakan. Saat berikutnya, hantu merah ini benar-benar tertekan dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Su Yi memiliki niat untuk menguji detail lawan, tetapi dia tidak menggunakan tangan yang kejam. Saat dia menekan lawan, dia memisahkan sinar spiritualitas dan dibor ke dalamnya seperti pedang tempat di antara alis lawan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan kekerasan dan aneh mengalir ke lautan kesadaran Su Yi mengikuti pikiran spiritual Su Yi. Pohon persik api kini ditanam di kursi ini, dan bahkan jika kursi ini mati, itu tidak akan diambil oleh siapapun. Bahkan para dewa pun tidak. Ketamakan adalah sumber dari segala bencana. Sial, awalnya sesuatu dari Lao Su, mengapa keserakahan? Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan gila muncul dalam kekuatan aneh itu, dan kabut merah yang mengepul mulai menembus lautan kesadaran Su Yi. Ketamakan, sumber segala malapetaka. Su Yi terkejut. Dia ingat teks rahasia Istana Naga yang telah dia pecahkan, dan ada kalimat ini di dalamnya. Pada saat itu, Dewi Sining menyimpulkan dari sini bahwa penghancuran keluarga Istana Naga terkait dengan buku sebab akibat, salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Mungkinkah kekuatan aneh pada hantu merah ini adalah kekuatan sebab dan akibat? Menyadari hal ini, pikiran Su Yi bergerak, dan kekuatan jalan Xuanzu diaktifkan, dan kesadaran ilahinya dipadatkan seperti pedang, menyapu lautan kesadaran. Ledakan. Kabut merah yang mengepul, jika terkena musuh, akan terhapus dalam sekejap. Bagaimana mereka bisa kabur? Saat Su Yi menggunakan makna mendalam dari Xuanzu, lautan kesadarannya berkembang menjadi jiwa ilahi yang tak terukur, bermandikan cahaya Tao yang gelap dan misterius dari alam semesta. Xuanzu, dalam sekejap, kekuatan aneh itu musnah. Berhasil. Su Yi telah disegarkan. Di antara berbagai kekuatan Dao yang dia kuasai, kebenaran mendalam Xuanzu adalah yang paling misterius, dan tidak kurang dari reinkarnasi. Kekuatan jalan ini berasal dari karunia, generasi pertama, ia terkondensasi dari sungai takdir yang misterius, dan ia dapat memotong belenggu sebab dan efek dan menghancurkan nasib-nasib. Tidak terpengaruh oleh kehidupan lampau. Tapi sekarang, Su Yi telah melihat bahwa makna mendalam dari Xuanzu memang sangat kuat, begitu kuat sehingga dapat dengan mudah menghapus kabut merah yang tampaknya menjadi kekuatan sebab dan akibat. Buku Karma mengendalikan kekuatan kausalitas, dan makna mendalam saya tentang Xuanzu dapat memotong belenggu karma. Bukankah ini berarti jika buku Karma benar hanya di reruntuhan Istana Naga, cukup untuk dikendalikan olehku? Pikir Su Yi. Di bagian terdalam reruntuhan Istana Naga, sebuah buku yang tergantung di altar kuno bergetar. Pada halaman kosong di buku itu, sebaris kata muncul. Mengapa saya merasakan kebencian yang mendalam? Saat berikutnya, buku itu menghilang begitu saja. Pada saat ini, Su Yi sudah mulai membersihkan hantu merah yang ditekan. Ledakan. Hantu merah tampak menyala, dan dalam sekejap mata, kilau merah pada tubuh itu terhapus, hanya menyisakan bayangan hantu yang hampir transparan. Perhatikan baik-baik, ini orang tua. Dia girang dan tertawa terbahak-bahak, bebas, akhirnya bebas dari penjara, karma, hahaha. Hahaha. Sebelum Su Yi bisa bereaksi, bayangan hantu lelaki tua yang hampir transparan berubah menjadi hujan cahaya dan benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Karma penyebab. Mata Su Yi berkedip, dan dia mungkin menebak beberapa alasan. Melekat pada pohon persik api Qinyi. Yang disebut sebab dan akibat, tentu ada sebab dan akibat, tidak ada kecelakaan, pohon persik api Qinyi yang ditanam olehnya adalah asal-usul sebab dan akibat ini. Hal yang paling kupedulikan selama hidupku menjadi karma seperti obsesi, dan akhirnya benar-benar tenggelam ke dalam sisa-sisa bencana karma, kegilaan haus darah, bukan manusia atau hantu, menyedihkan, dan menyedihkan. Su Yi menghela nafas. Kejadian ini awalnya menyadarkannya akan kengerian haus harta karun, kitab sebab akibat, dan bahkan bisa disebut penyusupan.
Perlu diperhatikan bahwa di dunia ini, apakah itu makhluk abadi di atas, atau manusia yang terjebak dalam kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, yang seseorang tidak memiliki karma. Dan buku sebab dan akibat pasti dapat menggunakan sebab dan akibat ini untuk memicu pembunuhan. Tentu saja, ini bukan tanpa solusi. Kultivasi dan bertanya, ini adalah jalan melawan langit, bahkan jika ada banyak rintangan karma di tubuh, karma terikat, dan orang-orang kuat dapat mematahkan itu dengan satu kekuatan. Dalam pandangan Suyi, keanehan buku sebab akibat ini kemungkinan besar dapat menggunakan hukum sebab akibat, menggunakan 7 emosi dan 6 keinginan dalam sifat manusia, dan menurunkan bencana pembunuhan. Tentu saja, ini hanya spekulasi Suyi, betapa banyak misteri yang tersembunyi dalam kitab karma, hanya ketika Anda benar-benar menemukannya, Anda dapat mengetahuinya. Tanpa memikirkannya, Suyi mengalihkan pandangannya dan melihat ke pohon persik api Qinyi yang tertinggal di medan perang. Angkat tanganmu dan raih, dan pohon itu jatuh ke tanganmu. Seperti mentari yang cerah. Ini membuat jantung Suyi berdetak kencang, dan dia memikirkannya. Ini masih pinggiran reruntuhan Istana Naga, ada harta surga dan bumi seperti itu, orang tidak bisa membayangkan, dalam legenda kuno ini, konon menyimpan harta karun langka di dunia. Berapa banyak harta karun yang tersembunyi di kedalaman Istana Naga di Laut Cina Timur. Area luar reruntuhan Istana Naga. Di atas reruntuhan istana. Mati. King Xiao berteriak keras, dan di antara gelombang telapak tangannya, pola melingkar yang terjalin dengan guntur emas muncul, mencakup jarak ratusan meter, menekannya. Ledakan. Hantu merah tidak bisa mengelak dan terbunuh di tempat. Tiba-tiba, sinar merah yang tak terhitung jumlahnya menghujani dan menyebar. Sosok King Xiao jauh sekali. Dia telah lama menyadari bahwa hujan merah dari cahaya adalah hukum sebab akibat yang sangat aneh. Segera, hujan gerimis merah yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Sosok King Xiao melintas, dan di antara mengangkat tangannya, dia mengeluarkan lonceng Tao tua dan bobrok dari reruntuhan. Bagus. Mata King Xiao berbinar. Lonceng ini hanya seukuran telapak tangan. Dan tembaga hijau sumsum Phoenix dan material ilahi lainnya, yang dikenal sebagai harta karun alam tertinggi, dianggap sebagai harta kelas 1 di alam semesta dewa. Tidak diragukan lagi bahwa lonceng ini pastilah harta peri yang sangat kuat. Sebelumnya, bayangan merah disembunyikan di dalam lonceng ini. Serangan menyelinap hantu berhasil. Hah! Segera, King Xiao mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa bagian dalam lonceng itu diukir dengan karakter kecil yang padat, dan tulisan tangannya aneh dan terpelintir. Itu adalah skrip rahasia Istana Naga. Ini harus menjadi rahasia untuk mengorbankan dan menggunakan harta ini. Jika Anda tidak dapat memahaminya, Anda ditakdirkan untuk tidak dapat mengerahkan semua kekuatan ini harta karun. Mata King Xiao berkilat, tidak peduli apa, kamu harus mengambil Li Xuanjun itu sesegera mungkin. Jika tidak, bahkan jika kamu mendapatkan harta itu akan sulit. Menggunakan. Dia mungkin menyimpulkan bahwa sebagian besar harta di reruntuhan Istana Naga, apakah itu warisan Taoisme, atau harta indah lainnya, mungkin tidak dapat dipisahkan dari teks rahasia Istana Naga, hubungan. Bagaimanapun, ini adalah situs silsilah Istana Naga, warisan dan harta keluarga ini pasti terkait dengan teks rahasia unik keluarga ini. Bahkan, ketika menjelajahi beberapa area tabu di reruntuhan Istana Naga, jika seseorang yang mahir dalam rahasia Istana Naga membawanya, itu pasti akan memainkan peran penting. Semua ini juga membuat Suyi menjadi hal yang sangat penting di hati King Xiao. Pak, monster seperti apa hantu merah itu barusan? Ini terlalu menakutkan. Di kejauhan, Raja Abadi dari Gunung Gantung terbang. Mereka yang bukan manusia atau hantu bisa disebut roh jahat. King Xiao berkata dengan santai, sebelum hidup mereka menderita bencana karma, dan jiwa mereka dikuasai oleh karma, sama seperti mereka terjerat dalam kejahatan, tidak dapat bertahan hidup atau mati. Bahkan pikiran menjadi bingung. Roh jahat sebelumnya, seharusnya adalah karakter Taihe sebelum kematiannya, tetapi setelah ia menjadi roh jahat, kekuatannya hampir tidak dapat dibandingkan dengan Taiwu. Raja Abadi menarik napas. King Xiao mengatakannya dengan santai, tetapi dia berkeringat dingin.
Ini hanya area terluar dari reruntuhan Istana Naga, dan ada roh-roh jahat yang sebanding dengan level Taiwu, yang membuat orang tidak berani membayangkannya. Reruntuhan Istana Naga sangat dalam. Bahaya mengerikan mengintai di sana. Jangan khawatir, roh-roh jahat ini menderita kekuatan sebab akibat sebelum mereka hidup. Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, mereka tidak akan berada dalam bahaya. King Xiao berkata dengan santai, sama seperti sebelumnya, jika saya tidak mengumpulkan lonceng ini, tentu saja saya tidak akan menghadapi pertempuran seperti itu. The Immortal King mengangguk. Bagaimana dengan apa yang saya minta Anda lakukan? King Xiao menyingkirkan bel dan bertanya. Melaporkan kepada tuanku, bawahanku telah berhubungan dengan rekan-rekan lainnya. Sekarang, mereka berkumpul menuju kita dari berbagai daerah. Ada yang pernah ketemu Jing Cheng dan Jing Hongyu. Belum, rekan-rekan yang lain bilang belum bertemu dengan dua orang ini. Mendengar ini, King Xiao sedikit mengernyit. Jika dia tidak menangkap keduanya, dia akan kekurangan panduan saat menjelajahi reruntuhan Istana Naga, dan dia terikat untuk menghadapi banyak tikungan dan belokan. The Immortal King berkata namun, Master King Wu mengatakan bahwa ketika dia beraksi, dia telah menggunakan teknik rahasia, meninggalkan jejak pada Jing Hongyu. Setelah bertemu dengan orang dewasa, kita akan pergi dan menangkap orang ini bersama-sama. King Xiao menghela nafas itu satu-satunya cara. Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang Li Xuanjun? Tidak. Raja Abadi menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, King Xiao tiba-tiba mengeluarkan jimat rahasia dari jubah lengannya. Jejak Fan Wei. Fan Wei, rombongan Sining, selama Anda menemukan orang ini, Anda tidak akan jauh dari menemukan Sining dan Li Xuanjun. Memikirkan hal ini, King Xiao membuat keputusan dan berkata, kirim berita ini kepada orang lain, kita semua akan bergabung dengan Jin Zuliu bersama. Iya. Sesuai dengan rencana awal, kamu pergi ke platform roh dulu. Jing Cheng mengeluarkan cermin perunggu dan mengirim surat rahasia ke Jing Hongyu, ingat, jika kamu bertemu orang lain, kamu harus menghancurkan mereka sesegera mungkin, naga isyarat istana, jangan ragu. Setelah melakukan semua ini, Jing Cheng menyingkirkan cermin perunggu dan berpikir. Selanjutnya, tunggu saja Li Xuanjun menghancurkan slip batu giok, dan rencana ini setengah berhasil. Jing Cheng diam-diam berkata, para dewa dan dewi itu tidak hanya menatapku, tetapi juga menganggap Li Xuanjun sebagai mangsa mereka, tidak ada kecelakaan, Li Xuanjun akan terbunuh. Sial, dalam keadaan seperti itu, Dewi Sining bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Dan slip giok yang kuberikan padanya adalah sedotan penyelamat. Selama dia ingin bertahan, dia pasti akan menghancurkan slip giok itu. Saat itu, memikirkan hal ini, senyum muncul di bibir Jing Cheng, mengapa kamu tidak khawatir dia tidak akan bekerja untuk klan kita? Jing Cheng sangat jelas bahwa orang-orang yang memasuki reruntuhan Istana Naga kali ini tampaknya bekerja sama dengan tindakan klan roh paus raksasa mereka, tetapi pada kenyataannya, mereka semua memiliki hantu. Anda bahkan tidak perlu memikirkan dia untuk mengetahui bahwa para dewa dan dewi itu telah lama menganggap dia dan Jing Hongyu sebagai mangsa, karena mengambil keduanya akan dapat untuk membantu mereka memandu jalan dan menghindari banyak pembunuhan. Li Xuanjun juga menjadi sasaran kritik publik. Karena hanya Li Xuanjun yang dapat memecahkan teks rahasia Istana Naga. Ini tidak hanya penting bagi orang lain, ini juga penting bagi Elder Paus mereka. Prediksi inilah yang meyakinkan Jing Cheng bahwa ketika Li Xuanjun menghadapi bahaya, dia pasti akan menghancurkan batu giok itu. Dan ini adalah bagian dari rencananya. Itu juga berada di pinggiran reruntuhan Istana Naga. Dasar gunung yang terbelah menjadi dua. Mantis ada di belakang Oriole, tapi siapa Oriole pada akhirnya? Tidak ada yang bisa memprediksi. Beritahu semua orang, datang dan bergabunglah dengan saya. Seorang pria yang mengenakan mahkota batu giok dan jubah hitam berkata, untuk periode waktu berikutnya, mari kita pegang pasukan kita dan saksikan pertarungan harimau. Iya. Selain itu, beritahu Taois dari Sekte Tai, Sekte Senhuo, Qianyuan Jianzai, dan kekuatan lainnya bahwa dalam perjalanan ke pertemuan, apapun yang terjadi, baik itu membunuh perampokan atau kesempatan, Anda harus mengabaikannya. Suan.
Pria berjubah itu memerintahkan. Iya. Pria parubaya berbaju hitam itu mengangguk. Saat menghadapi pria berjubah hitam itu, dia terlihat sangat kagum dan hormat. Alasannya sangat sederhana, pria berjubah hitam adalah master tingkat Taiwu dari agama Taiking mereka, Yunjiu. Di atas sungai yang telah kering selama bertahun-tahun. Si Ning mengangkat tangannya. Tembak. Seekor kuda berwarna cian melesat, seperti pedang, menebas roh jahat yang ganas dan ganas di tempat. Cahaya merah menghujani langit. Si Ning bahkan tidak melihatnya, dia bergerak melintasi langit dan datang ke dasar sungai besar yang kering. Di sini tumbuh rumput sisik naga hitam, yang panjangnya sekitar 1 kaki dan jernih seperti batu giok. Batang dan daunnya menyebar dengan aroma yang kuat dan murni. Rumput sisik naga ini telah berubah setidaknya 9 kali, dan penampilannya sangat bagus, yang jarang ada di dunia. Taiwan akan memiliki manfaat yang tak terukur. Si Ning memikirkan hal ini, dan sosok Su Yi muncul di benaknya, obat tiada taraf ini adalah yang paling cocok untuk dia perbaiki. Mengangkat tangannya, dia mengambil rumput sisik naga dan menyegelnya dalam kotak giok. Si Ning hendak pergi ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengeluarkan sebuah surat emas. Jimat surat itu bersinar, Si Ning merasakannya sedikit, dan ada sedikit rasa dingin di wajahnya yang cantik dan halus. Fan Wei dikejar emas. Si Ning segera mengirim pesan dengan surat emas, memberitahu Fan Qian untuk bertemu dengannya, dan dia akan segera bertindak untuk menyelamatkannya. Setelah memikirkannya, dia mengirim surat kepada Su Yi, teman, setelah aku bertemu Fan Wei, aku akan pergi kepadamu bersama, hati-hati. Dia tidak memberi tahu Fan Wei bahwa dia sedang diburu. Pertama, dia tidak berpikir itu perlu, dan kedua, dia tidak ingin Su Yi untuk terlibat. Dia tahu betul bahwa sejak Jin Zuliu mengejar Fan Wei, itu berarti Qin Qiao, Qin Jiansu, Gong yang berada di kamp yang sama dengan Jin Zuliu. Yu dan yang lain pasti sudah mulai beraksi. Begitu Su Yi bergegas menyelamatkan Fan Wei, kemungkinan besar dia akan bertemu Qin Xiao dan yang lainnya. Dalam hal ini, bahaya yang tersembunyi terlalu besar. Yang mengejutkan Si Ning, dia menerima balasan dari Su Yi tidak lama setelah dia memulai aksinya. Jika tebakan saya benar, pasti ada masalah di pihak Taois, saya akan segera bergabung dengan Anda. Ingat, jangan katakan apa-apa tentang tindakan selanjutnya ini semacam pembicaraan asing, karena kita telah saling membantu di kapal yang sama, kita harus maju dan mundur bersama. Kata-kata yang sangat tenang dan sederhana, tetapi Si Ning terkejut, bagaimana pria itu menebak bahwa dia dalam masalah di sini. Segera, dia samar-samar mengerti. Dalam suratnya sendiri, dia mengatakan kepada pihak lain untuk berhati-hati. Mungkin kekhawatiran biasa inilah yang membuat pihak lain menyadari bahwa dia dalam masalah. Pria itu sangat tajam dan lembut. Si Ning sangat tersentuh. Setelah memikirkannya, dia tidak lagi menyembunyikannya, mengirim surat kepada Su Yi tentang situasi dan analisis yang dia temui, dan memberitahu Su Yi bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dan biarkan dia tidak boleh bertindak gegabah. Selanjutnya, Si Ning tidak menerima balasan apapun dari Su Yi. Tetapi ketika dia merenungkan surat emas di tangannya, dia memperhatikan bahwa, kecuali embusan napas yang mewakili Fan Wei, itu datang ke arahnya. Mewakili nafas Su Yi, dia mendekati Fan Wei dari arah lain. Kenapa kamu tidak mendengarkan orang ini? Si Ning menghela nafas dalam hatinya. Tentu saja, saya membacanya dengan benar, dia sama sekali bukan tipe orang yang duduk diam. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.